Halo semuanya, selamat datang. Kali ini nih kita bakal ngobrolin salah satu figur spiritual yang paling misterius dan menarik sepanjang sejarah. Kisahnya ini benar-benar ngajarin kita buat ngelihat sesuatu lebih dalam, jauh di balik apa yang kelihatan mata. Coba deh, pernah nggak sih Anda dengar sebuah nama yang kalau disebut tuh kayak ada nuansa misterinya gitu? Nah, nama itu adalah Khidir. Ini tuh bukan cuma sekedar nama biasa loh, tapi lebih kayak simbol dari sebuah pengetahuan dan takdir yang tersembunyi. Penasaran kan? Yuk kita bedah bareng-bareng. Oke, jadi semua kisahnya itu berawal dari ayat ini nih. Di Al-Quran itu namanya nggak disebutin langsung loh, tapi diperkenalkan sebagai seorang hamba yang spesial banget, yang ilmunya itu langsung dari Tuhan. Nah, dari sinilah gerbang misteri sosok Khidir mulai kebuka. Jadi, pertanyaannya, siapa sih sebenarnya Khidir ini? Yuk kita coba kenalan lebih jauh. Tapi bukan buat nelusurin silsilah keluarganya ya, melainkan buat ngertiin posisi unik dia di hadapan Tuhan. Nah, ini dia nih poin-poin pentingnya. Coba perhatiin, namanya nggak ada di Quran, di daftar 25 nabi juga nggak ada. Terus apa yang bikin dia spesial? Ini dia, ilmu laduni. Apaan tuh? Gampangnya, ini ilmu yang didownload langsung dari Allah, bukan hasil sekolah atau baca buku. Keren banget kan? Saking spesialnya, nabi sekelas Musa aja disuruh belajar sama beliau. Ini udah nunjukin kalau ilmunya Khidir ini emang di luar nalar kita. Oke, kita mundur sedikit ya. Sebelum jadi sosok pengelana yang penuh misteri, ada beberapa riwayat yang bilang kalau Khidir itu justru dibesarkan di tempat yang mungkin jadi impian banyak orang, istana. Tapi ya itu, ternyata kemewahan gak selalu jadi jaminan ketenangan batin. Bayangin deh posisinya. Di satu sisi, semua ada. Harta, kekuasaan, kemewahan. Tapi di sisi lain, hatinya kosong, hampa. Itulah yang dirasain Khidir. Dia ngelihat gimana kekuasaan bikin orang jadi serakah. Kemegahan istana malah kerasa hampa. Jadi, kegelisahannya itu bukan karena kurang harta, tapi justru karena jiwanya itu haus mencari sesuatu yang lebih berarti, yang nggak bisa dibeli pakai uang atau tahta. Nah, kegelisahan batinnya itulah yang akhirnya nuntun dia ke jalan yang sama sekali beda. Dan di perjalanan spiritualnya itu, takdir mempertemukan dia dengan Nabi Musa. Ini bukan pertemuan biasa ya. Ini kayak pertemuan dua samudra ilmu. Samudra syariatnya Nabi Musa ketemu sama samudra rahasia ilahinya Khidir. Prosesnya gimana? Jadi gini, Nabi Musa dapat bocoran kalau ada hamba Allah yang ilmunya lebih tinggi dari dia. Tanpa pikir panjang, beliau langsung berangkat nyari guru misterius ini. Dan waktu ketemu, beliau dengan sangat tulus minta, "Bolehkah aku ikut supaya engkau bisa ajarin aku?" Wow, ini poin penting banget. Seorang Nabi Musa yang bisa ngobrol langsung sama Tuhan, dengan rendah hati mau menempuh perjalanan jauh cuma buat belajar. Beliau nggak sombong. Ini pelajaran kerendahan hati nomor 1 buat kita semua. Dan, jeng-jeng, sebelum perjalanan dimulai, Khidir langsung kasih peringatan. "Kamu nggak akan bisa sabar bareng aku." Eits, ini bukan sombong loh ya, tapi karena beliau tahu ilmu yang dia punya itu seringkali kelihatannya nabrak logika manusia. Anggap aja nih kayak spoiler alert buat ujian-ujian berat yang bakal mereka hadapi. Oke, perjalanannya pun dimulai. Ini semacam study tour singkat, tapi isinya kejadian-kejadian yang super aneh. Kejadian yang benar-benar bakal nguji kesabaran Nabi Musa sampai ke titik puncak. Siap? Yuk kita lihat satu-satu. Teka-teki pertama, mereka dikasih tumpangan gratis nih sama nelayan miskin yang baik hati. Pas udah di tengah laut, Khidir malah ngelubangin perahunya. Gimana nggak kaget coba? Nabi Musa langsung protes dong. "Loh kok gini? Secara logika kan nggak masuk akal banget. Udah dibaikin kok malah dirusak." Oke, kalau yang pertama tadi cuma soal harta, yang kedua ini jauh lebih berat, jauh lebih bikin syok. Mereka ketemu anak kecil lagi main-main, ceria, lalu tiba-tiba Khidir mengambil nyawanya. Astagfirullah, Nabi Musa benar-benar terguncang. Ini udah kelewatan batas. Gimana bisa seorang anak yang gak berdosa dibunuh gitu aja? Protes beliau kali ini jauh lebih keras, pastinya. Ujian terakhir. Mereka sampai di satu kota, tapi penduduknya pelit banget. Minta makan gak dikasih, minta tempat istirahat juga gak boleh. Udah gitu, Khidir malah repot-repot benerin tembok yang mau rubuh di kota itu. Gratis, tanpa dibayar sepeser pun. Nah, Nabi Musa mungkin udah capek dan lapar ya, akhirnya nanya lagi untuk ketiga kalinya. Kenapa sih nggak minta upah aja? Dan pertanyaan ketiga, itulah yang jadi penutup perjalanan mereka berdua. Khidir bilang, "Oke, sampai sini aja perjalanan kita." Tapi sebelum pisah,
beliau akhirnya ngebongkar semua rahasia di balik 3 tindakannya yang super aneh tadi. Nah, ini dia bagian yang kita tunggu-tunggu. Jawabannya. Lihat deh tabel ini, semuanya jadi jelas. Perahu itu sengaja dirusak sedikit, biar apa? Biar nggak dirampas sama Raja Zalim yang lagi ngincar semua perahu bagus. Anak kecil itu, dia diambil nyawanya untuk menyelamatkan kedua orang tuanya yang soleh dari potensi kedurhakaan si anak nanti. Dan dinding itu, di bawahnya ada harta karun peninggalan ayah yang soleh untuk kedua anaknya yang yatim. Wow! Jadi semua yang kelihatannya jelek, buruk, aneh, ternyata di baliknya itu ada rahmat yang luar biasa. Ini nunjukin kalau rencana Tuhan itu seringkali di luar dugaan kita. Terus apa pelajarannya buat kita? Ada 3 nih, simple tapi dalam banget. 1, percaya, walaupun kita nggak ngerti. Percaya sama rencana Tuhan. 2, sabar. Waktu kena musibah, ingat, bisa jadi itu adalah berkah yang lagi nyamar. Dan 3, rendah hati. Jangan pernah ngerasa paling tahu, karena selalu ada ilmu di atas ilmu. Kadang-kadang jawaban dari pertanyaan, kenapa sih ini harus terjadi sama aku? Itu emang baru kelihatan nanti, di ujung jalan. Dan ini, kalimat penutup dari Khidir ini, benar-benar jadi kuncinya. Aku nggak ngelakuin ini semua atas mauku sendiri. Beliau negasin kalau semua tindakannya tadi itu murni perintah dari Allah. Dia cuma instrumen, cuma hamba yang ngejalanin tugas dari sebuah kehendak yang jauh lebih besar. Sebagai penutup, yuk kita sama-sama renungin pertanyaan ini. Mungkin di balik kesulitan yang kita hadapi hari ini, di balik perahu kehidupan kita yang rasanya kayak lagi dirusak, atau mungkin di balik sebuah kehilangan, jangan-jangan Tuhan justru lagi nyiapin rahmat yang lebih besar. Bisa jadi, dia lagi ngelindungin kita dari badai yang nggak kita lihat. Sebuah pemikiran yang menenangkan ya, dari kisah abadi Nabi Khidir ini.